Film dibuka dengan kondisi dunia yang sedang mengalami bencana global yang sangat mengerikan, di mana para tumbuhan bermutasi menjadi makhluk yang sangat menakutkan, yang dimana sekarang kini dunia berada di ambang kehancuran. Lalu scene berpindah kepada seorang wanita muda yang bernama Yuan. Tiba-tiba Yuan didatangi oleh seorang pria yang merupakan ayahnya yang bernama Yang Hao. Di sini, Yang Hao dengan panik dan tergesa-gesa mengajak putrinya itu untuk segera pergi dari sana, yang ternyata mereka sedang dikejar oleh sebuah tanaman yang sangat mengerikan. Tumbuhan yang mengejarnya tersebut seperti halnya tumbuhan pemakan serangga yang sering kita ketahui. Namun bedanya, di sini tumbuhan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Kembali ke Yang Hao, di sini dia dan Yuan pergi ke sebuah rumah untuk berlindung dari tumbuhan yang mengejar mereka. Lalu Yuan bertanya kepada ayahnya, mengapa ia tidak membunuh tumbuhan tersebut? Sebab tumbuhan tersebut telah memakan ibunya. Di sini Yang Hao pun tidak bisa menjawab dan dia hanya bisa terdiam. Yang Hao kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya, sebab hari ini adalah hari ulang tahun dari Yuan. Saat malam harinya, Yang Hao yang sedang ketiduran kemudian teringat masa-masa sebelum terjadinya bencana yang mengerikan ini. Yang Hao bersama istri dan anaknya itu sedang berencana untuk pergi liburan. Akan tetapi, tiba-tiba seluruh penduduk kota berlarian dengan sangat tergesa-gesa. Yang Hao pun di sini merasa kebingungan atas apa yang telah terjadi. Kemudian Yang Hao pun terbangun dari tidurnya. Tapi di sini Yang Hao melihat putrinya itu yang sedang dibawa oleh tumbuhan yang sangat mengerikan. Lalu di sini Yang Hao pun mengikuti tumbuhan tersebut dengan menggunakan alat pelacak untuk menemukan keberadaan anaknya itu. Kemudian ketika Yang Hao masuk ke dalam suatu bangunan, akhirnya Yang Hao pun menemukan keberadaan anaknya tersebut. Ia menggunakan senter ultraviolet untuk melawan dan melumpuhkan tumbuhan itu. Dan benar saja, usaha Yang Hao pun berhasil, sebab tumbuhan tersebut tidak menyukai sinar ultraviolet. Kemudian, Yang Hao pun menghancurkan dinding di tempat tersebut, agar sinar matahari bisa masuk ke dalam tempat itu. Dan benar saja, seketika tumbuhan tersebut pun melarikan diri dari sana. Yang Hao dengan kondisi tak sadarkan diri akibat serangan tumbuhan, kini mulai teringat masa-masa sebelumnya. Ternyata almarhumah istri dari Yang Hao merupakan seorang ilmuwan yang jenius. Sebelum istri Yang Hao tewas, dulu ia sempat memberitahu Yang Hao jika tumbuhan ini berasal dari kegagalan uji coba yang dilakukan oleh para peneliti. Lalu tiba-tiba muncullah tumbuhan tersebut yang kemudian mengikat tubuh dari istri Yang Hao dan Yuan. Saat kondisi panik itu, di sini Yang Hao pun memilih untuk menyelamatkan Yuan, anaknya, karena perintah dari istrinya. Kemudian Yang Hao pun tersadar. Dirinya melihat beberapa orang yang memakai kostum militer yang mencoba menyelamatkan Yang Hao dan putrinya. Di tempat tersebut, ada satu orang yang kemudian mengaktifkan sinar ultraviolet. Dan seketika, seluruh tumbuhan di tempat tersebut pun bergegas pergi dari sana. Sekumpulan orang tersebut kemudian menghubungi atasannya yang berada di pusat komando. Seorang jenderal kemudian mengatakan kepada kelompok tersebut untuk segera menyelesaikan misi mereka. Kemudian datanglah pria gemuk yang menghampiri Yang Hao dan putrinya. Orang gemuk tersebut menjelaskan jika mereka adalah pasukan tim gabungan dari 141 tim gabungan di dunia. Tidak terasa, waktu pun tersisa yaitu 54 jam sebelum gelombang hijau muncul dan merusak permukaan bumi. Gelombang hijau ini adalah akar-akar tumbuhan yang berada di dalam kedalaman 10 km di bawah tanah. Dan jika gelombang itu terjadi, maka kemungkinan besar 93% populasi di dunia akan mati. Oleh sebab itu, tim gabungan ini dibentuk untuk menyelamatkan bencana tersebut. Saat sedang menjelaskan, lalu tiba-tiba terjadilah guncangan besar di tempat tersebut. Saat tersadar, mereka pun terpisah satu sama lain. Di sini, satu tim gabungan sebelumnya mengalami luka yang cukup serius akibat dari guncangan tersebut. Scene berpindah memperlihatkan munculnya seekor tumbuhan pemakan manusia yang mendekati Yang Hao dan putrinya.
Di sini diperlihatkan seorang wanita dari tim gabungan yang bernama Yan Yan yang mencoba untuk menenangkan Yang Hao dan putrinya. Sebab tumbuhan tersebut tidak bisa melihat tetapi sangat peka sekali terhadap suara. Lalu secara perlahan mereka mencoba untuk pergi dari sana. Akan tetapi saat mereka akan pergi, tumbuhan tersebut pun mendengar suara dari mereka. Di sini, Yuan yang tengah bersembunyi mencoba berjalan mundur untuk menghindari tanaman tersebut. Namun sialnya, Yuan tak sengaja menabrak benda yang kemudian menghasilkan suara. Seketika, tumbuhan tersebut pun berubah menjadi tumbuhan yang sangat ganas. Di saat kondisi panik itu, datanglah pasukan yang terluka. Di sini, dirinya rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka bertiga. Ia mengeluarkan bom dari tangannya untuk meledakkan tumbuhan itu. Lalu seketika mereka pun terpental dan keluar. Lalu Yan pun didatangi oleh ketua pasukannya. Di sini, ketua tersebut bertanya tentang pasukannya yang ahli dalam mekanik mesin. Ia pun mengatakan jika pasukannya tersebut telah mati. Dan kini mereka pun tak tahu lagi harus berbuat apa, sebab pasukan mereka yang memiliki posisi penting itu telah tewas. Di sini, Yang Hao didatangi oleh salah satu pasukan gabungan untuk ikut bersama mereka. Sebab Yang Hao memiliki bakat dalam memperbaiki sebuah mesin. Akan tetapi, Yang Hao pun menolaknya, sebab dirinya hanya berfokus untuk menjaga putrinya. Kemudian Yang Hao dan putrinya itu berencana untuk pergi menuju ke tempat pengungsian. Akan tetapi Yuan tiba-tiba berbalik arah dan mengatakan jika dia ingin menyelamatkan dunia. Para tim gabungan itu sangat membutuhkan keberadaan Yang Hao sebagai mekanik mesin yang akan dibutuhkan nantinya. Di sini Yang Hao pun tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan putrinya itu. Lalu di sini Yang Hao pun memutuskan untuk bergabung ke dalam tim penyelamatan tersebut. Di tengah perjalanan, Yang Hao menjelaskan kepada putrinya jika kota ini dahulunya merupakan tempat Yang Hao dan istrinya berkencan. Akan tetapi, kota tersebut kini terlihat seperti kota mati. Lalu kemudian, saat berada di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat cukup besar. Sebuah bangunan di tempat tersebut tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Setelah diperiksa, ternyata hal tersebut berasal dari gelombang hijau yang terjadi lebih awal dari waktu yang ditentukan. Padahal seharusnya gelombang hijau tersebut muncul di 54 jam lagi. Akan tetapi, mereka sudah muncul lebih awal dari waktu yang diperkirakan. Lalu, mereka semua pun bergegas untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, salah satu pasukan tersebut yang paling belakang, ia harus mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa berlindung dari sana. Kemudian, ketua pasukan mereka pun menyuruh seluruh anggotanya untuk segera berlindung dan masuk ke dalam bis yang telah rusak. Namun, pada saat hal yang mengerikan itu terjadi, sialnya pria gemuk di bus itu kesulitan untuk memasangkan sabuk pengaman ke perutnya. Dan setelah beberapa saat, gelombang hijau itu pun melepas bus yang dinaiki mereka hingga akhirnya mereka terpental ke jalanan. Kini mereka pun bersyukur setelah diri mereka berhasil selamat dari gelombang hijau yang terjadi. Seorang ketua pun merasa kebingungan dengan gelombang hijau yang telah terjadi lebih cepat dari waktunya. Ditambah lagi alat komunikasi mereka dengan pusat kini telah rusak akibat kejadian sebelumnya. Di sini, pria gemuk itu menunjukkan menara sinyal yang bisa mereka gunakan untuk memberikan kabar kepada pusat komando. Namun sialnya, jalan satu-satunya yang harus mereka lewati adalah sebuah jembatan tower yang terhubung ke bangunan tersebut. Ketika di tengah perjalanan, salah satu pasukan mengatakan jika sebagian tiang terputus dan mereka harus berjalan di tengah tiangnya.
Kemudian ketika gilirannya si pria gemuk, dia merasa ketakutan jika harus berjalan di tepi tiang tersebut. Namun pria gemuk itu pun memilih untuk merangkak melewati jalan tersebut. Lalu kini saatnya giliran Yuan untuk melewati jalanan tersebut. Di sini Yuan yang tegap berjalan tiba-tiba dikagetkan dengan runtuhnya bangunan di sana. Hal ini membuat Yuan tak fokus dalam berjalan. Lalu seketika Yuan pun terjatuh dari jembatan tersebut. Namun beruntungnya, ketua tim berhasil menyelamatkan Yuan dengan bergelantungan di bawah jembatan. Tali yang digunakan oleh ketua pasukan tidak dapat menahan dirinya lagi. Kemudian ketua itu pun menyerahkan misi ini kepada Yan Yan yang merupakan seorang wakil ketua. Di sini ketua pun mengorbankan dirinya agar Yan bisa selamat. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk menuju ke bangunan itu. Setibanya di bangunan tersebut, mereka pun merasa bersedih atas kematian teman-teman mereka. Setelah tiba di ruangan pengendali, pria gemuk tadi pun mencoba menyambungkan sinyalnya ke pusat komando. Di sini, Yan Yan yang menggantikan posisi ketua mencoba berbicara dengan pemimpin di pusat komando. Pusat komando mengatakan jika gelombang hijau akan terjadi 10 jam lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Karena waktu yang sangat terbatas, maka seluruh pusat komando yang berada di seluruh dunia setuju untuk membatalkan misi tersebut. Seketika, Yan Yan yang mendengarkannya pun merasa tak percaya. Lalu, pria gemuk itu pun menjelaskan jika misi mereka yaitu memasukkan alat penawar tumbuhan ke dalam tanah. Namun, akar tumbuhan yang hidup menghalangi tanah tersebut. Sehingga dengan waktu yang sangat singkat, kemungkinan misi tersebut tidak akan berhasil. Yang Hao kemudian angkat bicara untuk menyampaikan sesuatu. Di sini, Yang Hao mengatakan jika dirinya memiliki keluarga untuk diselamatkan, begitu pula dengan mereka semua yang tak ada salahnya untuk mencoba daripada terdiam diri untuk menunggu kematian. Seketika seluruh dunia pun mendengarkan ucapan dari Yang Hao yang membuat pemimpin komando itu berubah pikiran untuk melanjutkan misinya. Walaupun peluang keberhasilannya mereka hanya 0,3% saja, tetapi pemimpin komando tetap melanjutkan misi yang akan dijalankan. Yan Yan dan anggotanya kemudian bergegas menuju ke tempat peluncuran alat penawar tumbuhan itu. Alat penawar ini berguna untuk menjinakkan tumbuhan secara permanen. Kemudian setelah beberapa saat, kini mereka pun tiba di tempat tujuannya. Lalu seorang pria gemuk tadi mencoba mengaktifkan daya untuk memasukkan alat penawar tumbuhan yang mereka bawa itu. Dan setelah beberapa saat, alat tersebut pun telah siap untuk diluncurkan ke dalam tanah. Akan tetapi saat diluncurkan ke dalam tanah, benar saja alat tersebut tersangkut di sebuah lapisan tanah. Yang Hao pun teringat jika tempat ini memiliki energi panas bumi yang berasal dari Gunung Merapi. Mereka bisa menggunakan aliran lava dari gunung berapi di bawah tempat tersebut. Di sini, Yan Yan dan salah satu anggotanya berencana meledakkan aliran lava untuk mengaliri lapisan tanah tersebut. Dengan begitu, alat penawarnya bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian Yang Hao pun menawarkan dirinya untuk membantu Yan Yan. Lalu kemudian Yang Hao pun menitipkan anaknya kepada pria gemuk itu. Akhirnya Yang Hao dan Yan Yan pun bergegas pergi dari sana. Lalu mereka segera menaiki lift untuk turun. Lalu disusul dengan pria gemuk tadi yang memandu jalan yang akan mereka lewati. Setibanya di bawah, mereka harus berhadapan dengan tumbuhan yang sangat ganas. Di sini, salah satu anggota Yan Yan mengorbankan dirinya agar Yan Yan dan Yang Hao bisa melewati tempat tersebut. Kemudian Yan Yan dan Yang Hao pun bergegas untuk pergi ke tempat lava gunung berapi. Di sini Yang Hao menyuruh Yan Yan untuk segera naik ke atas dan Yang Hao akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat tersebut. Di sini Yan Yan pun merasa sangat bersedih atas pengorbanan mereka. Yan Yan menuju ke tempat Yuan berada. Yan Yan hanya bisa terdiam ketika Yuan bertanya tentang keberadaan ayahnya dari kamera CCTV. Yang Hao pun berpesan kepada Yan Yan agar menjaga Yuan, anak kesayangannya itu. Dan kemudian bom yang dibawa oleh Yang Hao pun kini telah meledak. Seketika lava dari alat penawar tersebut pun berhasil menyentuh induk akar dari tumbuhan tersebut. Kini seluruh tumbuhan yang berada di penjuru dunia pun berhasil dijinakkan. Tumbuhan tersebut pun kini tak akan lagi menyerang permukaan tanah. Seluruh orang yang melihatnya pun merasa sangat senang. Di akhir film, Yuan mengatakan jika keberhasilan membutuhkan pengorbanan untuk meraihnya, dan film pun berakhir.
Oke, itu tadi rangkuman film dari Restart the Earth yang memiliki pesan moral bagi kita semua. Bahwa keberhasilan membutuhkan pengorbanan untuk meraihnya. Termasuk lebih baik mengorbankan waktu muda karena capek bekerja daripada nanti pas tuanya capek. See you in the next video and bye-bye.